Halo guys, nggak usah panjang lebar, sedikit sinopsis saja. Film ini menceritakan tentang sebuah penculikan atau perdagangan wanita yang dilakukan oleh sekelompok penjahat untuk dijadikan kupu-kupu malam. Tapi para penjahat itu naasnya malah ketimpa sial karena salah memilih target. Dimana kali ini target merupakan mantan seorang gangster yang sangat brutal. Para penjahat itu pun harus berakhir babak belur karena telah menculik istri dari mantan gangster itu. Filmnya sudah dipastikan seru bingit, jadi langsung aja dipantengin ya guys ya. Dan ini dia Unstoppable. Film dimulai di sebuah pasar dengan MC kita yang bernama Kang Dong Chul, yang saat itu menjadi kuli pasar atau lebih tepatnya kurir di pasar yang mengantarkan seluruh permintaan para pedagang di pasar itu. Dan seperti biasa, namanya juga pasar, pasti ada preman yang selalu mengganggu para pedagang. Orang itu biasa dipanggil Ketua Hang. Ketua Hang ini juga punya banyak sekali hutang dengan Dong Chul yang belum dibayarkan atas jasa pengirimannya selama berbulan-bulan. Tapi Dong Chul masih bisa bersabar menunggu itikat baik Ketua Hang untuk membayarnya. Dan saat itu Dong Chul mendapatkan sebuah telepon dari seorang kenalan lamanya yang mengajaknya untuk berbisnis atau berinvestasi pada seekor kepiting raja. Yang digadang-gadang apabila Dong Chul mau berinvestasi pada kepiting raja, maka dijamin dalam sekejap saja ia akan menjadi orang yang sangat sukses. 제가 어렵게 구한 거니까 좀 잘 좀 부탁드리겠습니다. 뭐 안시할래도 되지요. 예, 확실히 넣었습니다. 잘 될 거야. 네, 고맙습니다. 형 고맙습니다. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Dong Chul pun menjemput istrinya yang bernama Jisoo untuk pulang bersama. Dong Chul pun tak enak hati ingin memberitahukan dia yang sudah menginvestasikan seluruh uangnya pada kepiting raja. Karena saat itu, keuangan mereka benar-benar sangat sulit. Bahkan hutang-hutang mereka juga sudah menunggak. Karena Jisoo sepertinya tidak suka jika Dong Chul bermain investasi dan sejenisnya karena keuangan mereka yang benar-benar sangat sekarat, lantas ia pun tidak jadi memberitahukan istrinya Jisoo. 내가 지금 뭐 이런 킹크랩 이런 거 할. 아무튼 킹크랩이고 뭐고 절대 안 돼. 알았어. 밥 먹어. Beralih ke tempat lain, di mana kita akan melihat pemeran antagonis di film ini atau seorang penjahatnya yang bernama Ji-tae. Kala itu Ji-tae sedang berada di sebuah apartemen untuk menghampiri seorang pria paruh baya yang dimana tujuan Ji-tae adalah untuk menagih hutang kepada si bapak ini. Namun karena bapak tua ini belum mempunyai uang untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, lantas Ji-tae pun tidak pakai basa-basi untuk segera menghabisi si bapak tua itu dengan cara yang sangat sadis. 긴장하지 마. 괜찮아. 나 이런 거 많이 해봤어. 야, 꽉 잡아. 한 방에 안 뒤지면 뒤질 때가 천만 원. Namun saat seketika Ji-tae akan menghabisi si bapak tua ini, tiba-tiba anak perempuan semata wayangnya pun pulang dan melihat mereka yang sedang menyiksa ayahnya. Karena Ji-tae yang melihat si bapak ini mempunyai anak perempuan yang cantik, lantas ia pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi ayahnya. Ji-tae pun membawa anaknya sebagai pertukaran atas hutang-hutang si bapak tua itu. Dan ketika kelompok Ji-tae pulang dari rumah si bapak tua tadi sambil membawa putrinya yang telah dibius pingsan, tidak sengaja anak buah Ji-tae malah menabrak mobil dari Kang Dong Chul. Dong Chul pun turun dari mobilnya tapi tidak untuk meminta ganti rugi. Dia hanya meminta mereka untuk bersedia turun untuk difoto dan membuat laporan sebagai klaim garansi mobilnya secara baik-baik. Namun anak buah Ji-tae malah melemparkan beberapa lembar uang kepada Dong Chul untuk mengganti kerusakan mobilnya. Jisoo yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu pun tidak terima. Lantas ia turun dari mobil dan memaki-maki anak buah Ji-tae. Ji-tae yang melihat istri Dong Chul memaki-maki anak buahnya pun turun. Bukan untuk menyela Jisoo, melainkan untuk menghajar anak buahnya. Ji-tae pun meminta maaf atas perlakuan tidak sopan anak buahnya itu kepada Dong Chul. Tapi sepertinya Ji-tae malah tertarik dengan istri Dong Chul.
Setelah kejadian itu, Dongchul pun mendatangi ketua Hang di kediamannya untuk meminta upah selama mengantar paket kepadanya yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan. Dengan rendah hati, Dongchul memintanya karena sangat membutuhkan uang itu untuk biaya hidup. Namun ketua Hang malah beralasan tidak mempunyai uang dan hanya memberi sebagian kecil dari upah Dongchul. Mau tidak mau, Dongchul pun harus menerima uang itu. 오늘은 이것만 갖고 가. 왜? 싫어? 일 안 할 거야? Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Dongchul bersama temannya yang bernama Chun Sik menunggu kabar tentang kepiting raja investasi mereka dari ketua park. Tapi ketika ketua park memberi kabar kepada Dongchul, dia malah mengabarkan bahwasanya kapal pengangkut kepiting raja mereka malah harus ditahan di Laut Cina karena berbagai alasan. Dan mereka harus menunggu lebih lama lagi untuk kepiting raja itu sampai di Korea. Sepertinya Dongchul dan temannya sudah kena tipu oleh ketua park. 어째 느낌이 또 싸하다. Malam harinya, Dongchul mengajak Jisoo untuk pergi makan malam di sebuah restoran yang terlihat sangat mahal untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Di sana Dongchul memesan seekor kepiting raja. Tapi ketika Dongchul hendak menyuapi Jisoo, Jisoo malah tiba-tiba membahas perceraian. Ternyata keadaan ekonomi mereka benar-benar sangat sulit saat ini. Bahkan properti mereka akan disita oleh bank. Untuk membayar uang kontrakan bulan depan pun mereka sudah bingung. Itulah kenapa Jisoo memikirkan untuk bercerai dengan Dongchul. 안 돼, 하여튼 안 돼. 그럼 어떡해. 내가 금방 해결할게. Dan di saat itu juga, Dongchul memberitahukan Jisoo untuk tidak khawatir tentang keuangan mereka lagi. Karena Dongchul telah melakukan investasi besar-besaran untuk bisnis kepiting raja yang akan membuat keadaan ekonomi mereka akan segera membaik. Namun mendengar itu semua, Jisoo jadi semakin marah kepada Dongchul karena telah bermain-main hal yang tidak pasti dikala keadaan ekonomi mereka yang sedang memburuk. Jisoo pun akhirnya pulang ke rumah sendirian dan meninggalkan Dongchul di resto. Di malam yang hujan rintik-rintik, walaupun awalnya Jisoo sangat marah dengan Dongchul, tapi ia masih merindukan sebuah kehangatan. Lantas Jisoo pun meminta Dongchul untuk segera pulang ke rumah dan mengeloninya. Dongchul pun sangat senang dengan permintaan Jisoo itu. Namun saat Jisoo sedang menunggu Dongchul sendirian di rumah, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan mendobrak masuk ke rumah mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang dari suruhan Jitai yang ingin menculik Jisoo. Setibanya Dongchul di rumah, ia pun sangat terkejut akan keadaan rumahnya yang sudah berantakan dan melihat jendela rumahnya yang sudah jebol. Dongchul pun lantas panik dan mencari Jisoo kemana-mana, namun tidak kunjung menemukannya. Lantas Dongchul pun langsung melaporkan penculikan istrinya itu ke pihak kepolisian. Namun sayang, polisi tidak bisa menemukan bukti apa-apa karena ternyata CCTV di sekitar area itu sudah disabotase sebelum mereka menculik Jisoo. Namun tidak disangka, tiba-tiba Jitai sendiri langsung menelpon Dongchul saat ia masih berada di kantor polisi. Ia mengatakan agar tidak melanjutkan laporannya atau ia akan membunuh Jisoo. Jitai pun melakukan penawaran untuk mereka bisa bertemu secara langsung dan membicarakan semuanya. 2시까지 거기로 와. 조용히 단둘이. Keesokan harinya, Dongchul pun pergi ke sebuah restoran belut untuk bertemu dengan Jitai di sana. Namun ia menunggu selama berjam-jam, bahkan Jitai pun tidak kunjung muncul. Hingga seketika handphone yang terletak sedari tadi di meja Dongchul pun berbunyi. Ternyata Jitai beralasan tidak bisa menemuinya hari ini dan malah menawarkan sebuah uang yang sangat banyak di dalam tas yang ada di depan Dongchul. Ternyata uang itu adalah pertukaran atau bayaran untuk istrinya Jisoo agar Dongchul tidak merasa dirugikan karena Jitai telah mengambil istrinya. 생각해봐. 뭐 그 돈이나 뭐 이 돈이나 난 네 마누라, 넌 내 돈. 한 명도 없어. 그냥 다 가져갔어. 걱정하지 마. 네 마누라 매력 있으니까 인기 많을 것 같아. 오케이?
Dongchul pun melaporkan kembali kejadian itu ke pihak kepolisian sekaligus membawa uang yang diberikan Ji-tae untuk menebus istrinya tadi sebagai barang bukti. Setiap hari Dongchul bolak-balik ke kantor polisi untuk melihat perkembangan kasus penculikan Ji-so. Namun pihak kepolisian bahkan tidak bisa berbuat banyak untuk menemukan Ji-so. Karena Dongchul sudah merasa putus asa dengan pihak kepolisian, ia pun meminta bantuan temannya Chun-sik untuk menghubungi kenalannya yang sangat terkenal bisa menuntaskan masalah apa saja, bahkan yang sulit sekalipun. Tapi orang itu hanya mau bergerak apabila ia dibayar dengan bayaran yang cukup tinggi. 아 그러니까 돈은 왜 다 검사장 그 형 돈으로 움직이는 사람이야. Dan di sini kita akan melihat sosok Dongchul yang sesungguhnya, di mana Dongchul pun akhirnya pergi ke tempat ketua Hang untuk meminta seluruh uang upahnya selama ini yang masih tidak kunjung dibayarkan, dengan sorotan mata yang sangat tajam. 내가 좀 급해. Dongchul pun akhirnya memporak-porandakan tempat itu dan menghajar seluruh anak buah ketua Hang agar ia bisa mendapatkan semua uangnya dan tak tertinggal sepeser pun. 내 돈 가지고 와 빨리. Setelah mendapatkan semua uangnya, Dongchul bersama Chun-sik pergi menemui orang yang bisa menemukan Ji-so. Kita sebut saja si detektif. Namun Dongchul tidak begitu percaya dengan detektif ini karena kelakuannya yang tidak meyakinkan dan malah meminta biaya tambahan atas pencarian Ji-so. Dongchul pun memberikan waktu 1 hari agar si detektif ini bisa menemukan Ji-so, kalau tidak kontrak mereka akan batal. 그럼 내일까지입니다. 까지 찾을 수 있겠어요? 내일까지요? Keesokan harinya, sang detektif itu ternyata sudah bisa menemukan bukti-bukti siapa saja yang terlibat atas penculikan Ji-so. Mereka semua pun langsung menuju ke rumah pelaku yang diduga bersekongkol dengan Ji-tae. Namun sampai di sana, ternyata orang itu hanyalah suruhan Ji-tae yang membawakan uang ke restoran belut tempo hari dan bukan termasuk anak buah Ji-tae. Lantas Dongchul pun bertanya seluruh informasi yang ia tahu untuk bisa segera menemukan Ji-tae dan Ji-so. Mereka pun langsung bergegas menuju sebuah tempat yang ditunjukkan oleh orang suruhan Ji-tae tadi. Informasinya, di sanalah ia menjual nomor polisi mobilnya. Ternyata bangunan kosong itu adalah kamuflase dari sebuah bar kecil dan tempat judi sebagai penjualan nomor polisi ilegal. Dongchul pun tanpa basa-basi masuk ke tempat itu dan langsung menanyakan informasi orang yang telah membeli nomor polisi dari mobil orang suruhannya tadi. 형사님들이세요? 아니, 야, 됐고 들어가가지고 장부 좀 가져. 아, 나 이런 미친. 아. Ya, karena mereka memang benar-benar langsung terus terang, tentu pemilik tempat itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Namun ternyata Dongchul tidak gentar sedikit pun dan malah menumbangkan seluruh preman yang ada di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka pun mendapatkan informasi di mana salah satu anak buah Ji-tae berada. Dan di sini kita akan benar-benar mengetahui identitas dari Dongchul sebenarnya. Chun-sik menceritakan bahwasanya Dongchul adalah mantan dari seorang gangster yang terkenal sangat brutal dengan julukan bantengnya dan sangat ditakuti oleh semua kalangan penjahat. Namun, Dongchul memutuskan untuk hidup damai dan menjadi orang biasa setelah ia bertemu dan menikah dengan Ji-so. Namun karena Ji-so yang sangat ia cintai berada dalam bahaya, terpaksa Dongchul pun harus kembali menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. 빨리 가자. Beberapa hari kemudian, sang detektif itu kembali menemukan orang atau bukti-bukti untuk menguak siapa sebenarnya Ji-tae dan di mana posisi mereka berada. Mereka menemukan seorang pria yang dahulu juga mengalami nasib yang serupa dengan Dongchul, di mana istrinya diculik oleh Ji-tae. Lantas pria itu pun mengatakan yang sebenarnya tentang Ji-tae, bahwa dia adalah jenis orang gila yang sangat terobsesi dengan perdagangan wanita untuk dijadikan kupu-kupu malam di bawah kendalinya.
lainnya, di mana Jitai selalu menculik perempuan yang rata-rata mempunyai masalah keuangan dalam keluarga mereka, dan ia pun menebus atau membayar semua orang yang telah ia ambil istri atau keluarganya sebagai kompensasi, dan rata-rata mereka semua pasti menerima uang itu sebagai kompensasi atas istri dan anak-anak perempuan mereka. 야, 씨, 이제 좀 사람 같네. Singkat cerita, setelah mendapatkan petunjuk tentang Jitai, Dongchul pun teringat dia pernah mendapatkan kartu nama yang sama saat mobilnya ditabrak oleh Jitai tempo hari. Dongchul pun langsung pergi ke tempat yang tertulis di kartu nama itu. Ternyata benar, di sana ia menemukan salah seorang anak buah Jitai yang menabraknya tempo hari. 나 기억 안 나. Tanpa banyak basa-basi, Dongchul pun langsung menyeret anak buah Jitai ke tempat si detektif untuk menginterogasinya. 이렇게까지 매달아놓고 이건 무슨 말을 할 거야 또. Dan ketika mereka akan menyiksa anak buah Jitai itu dengan menyetrumnya menggunakan aki mobil, tiba-tiba Jitai pun menghubungi Dongchul dan memperkenalkan dirinya dengan sangat bangga. Jitai sangat terusik dengan memberontaknya Dongchul, padahal selama ini orang yang ia tawari uang dengan menjual istrinya tidak ada yang protes sama sekali. Lantas karena kesal, Jitai pun mengajak Dongchul untuk berlomba siapa yang terlebih dahulu bisa membunuh, antara Dongchul lebih dahulu membunuh anak buahnya atau Jitai yang lebih dahulu membunuh Jisoo. Karena tidak mau kehilangan Jisoo, mau tidak mau Dongchul pun mengikuti permainan Jitai dan berhasil terlebih dahulu membunuh anak buah Jitai sebelum Jisoo yang tewas. Setelah itu Jitai pun meminta uangnya kembali jika ia mau istrinya selamat tanpa kurang sepeser pun. Sedangkan anak buah Jitai tadi ternyata tidak mati karena Dongchul hanya membuatnya pingsan saja. Lantas anak buah Jitai pun memberitahukan semua yang ia tahu kepada Dongchul, bahwa benar selama ini Jitai selalu menculik wanita-wanita yang ia anggap bisa menghasilkan uang sangat banyak untuknya. Tidak peduli keadaan wanita itu seperti apa, dan Jitai juga selalu memberi kompensasi kepada pihak keluarga mereka. Namun sayang, ternyata anak buah Jitai ini tidak tahu posisi tempatnya Jitai berada, karena mereka selalu berpindah-pindah tempat agar jejak mereka tidak ketahuan. 그러면 꼬리가 길면 잡힐까 봐 장소를 바꾸는데. 어? 진짜예요. Karena Dongchul berniat mengambil Jisoo istrinya dalam keadaan sehat walafiat, dengan terpaksa ia pun harus mengambil atau mencuri uang dari Jitai di kantor polisi yang tempo hari telah dijadikan sebagai barang bukti. Dongchul pun mengikuti rencana dari si detektif itu agar berhasil mengambil uang di kantor polisi tanpa ketahuan. Chun-sik dan detektif itu pun menyamar sebagai kejaksaan negeri untuk bisa mengambil uang itu. Namun ternyata usaha mereka tidak mudah dan hampir saja ketahuan. Dongchul pun membuat sebuah keributan di luar kantor polisi untuk mengalihkan perhatian seluruh orang yang ada di sana, sehingga mereka bisa membawa uang itu dari kantor polisi. Sementara Dongchul membawa uangnya ke tempat Jitai, kita akan melihat Jisoo saat ini yang sedang berusaha mati-matian keluar dari tempat pengurungan mereka bersama korban lainnya yang bernama Soyun. Jisoo berusaha membuka paksa jendela teralis agar mereka bisa kabur dari sana. Dan saat Jisoo sudah berhasil keluar dari jendela itu, namun sayang saat giliran Soyun, mereka malah kepergok salah satu anak buah Jitai dan Soyun pun harus tertangkap. Jisoo pun berusaha kabur dari tempat itu dengan memberhentikan taksi yang sedang lewat. Jisoo berusaha mencapai kantor kepolisian sebelum Jitai berhasil mengejarnya. Namun naas, tepat di depan kantor polisi, Jisoo malah harus kembali tertangkap oleh Jitai yang sudah terlebih dahulu sampai di sana. Dongchul yang sudah sampai di tempat persembunyian Jitai pun langsung menghajar dan membabat habis anak buah Jitai yang berada di sana.
Sementara Chun Sik dan detektif itu menyelamatkan para wanita-wanita yang akan dipindahkan oleh anak buah Ji-tae. Dong Chul yang sendirian menghabisi seluruh anak buah Ji-tae pun sudah sangat kelelahan. Namun karena ia sangat ingin menyelamatkan Jisoo, ia pun mengerahkan seluruh kemampuannya dan berhasil menghabisi seluruh anak buah Ji-tae yang ada di sana seorang diri. Akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menyusul mereka dan menyelamatkan para wanita yang diculik oleh Ji-tae di sana. Sementara itu, Dong Chul masih terus mencari Jisoo yang berhasil ditangkap kembali oleh Ji-tae. Tidak sengaja, Dong Chul pun berpapasan dengan Ji-tae di tengah jalan. Dan tanpa basa-basi, Dong Chul pun langsung mengejar Ji-tae kala itu hingga terjadilah kejar-kejaran yang sangat panjang di antara mereka. Namun pengejaran Dong Chul tidaklah mudah karena Jisoo yang berada di dalam mobil bersama Ji-tae. Karena apabila ia melakukan kesalahan sedikit saja, sudah barang tentu nyawa Jisoo juga ikut terancam. Hingga sampai pengejaran Dong Chul yang berlangsung cukup lama, dan saat itu mobil yang dikendarai oleh Ji-tae pun oleng dan terlihat akan keluar dari lintasan jalan. Karena Dong Chul tidak ingin Jisoo celaka, Dong Chul pun menghadang mobil Ji-tae tepat di depannya dan mengakibatkan Dong Chul yang harus terprosok keluar dari lintasan jalan. Melihat mobil Dong Chul yang sudah sangat ringsek, Ji-tae pun menghampiri Dong Chul karena mengira Dong Chul sudah sekarat. Tapi ternyata Dong Chul masih sehat walafiat dan berhasil menghajar si Ji-tae sampai ia puas. Ji-tae pun akhirnya terkapar tidak berdaya karena telah bermain-main dengan Dong Chul. Dan akhirnya Dong Chul pun berhasil menyelamatkan Jisoo dan juga beberapa wanita yang diculik oleh Ji-tae. Kelompok Ji-tae juga berhasil diamankan oleh para polisi. Dong Chul pun dianggap sebagai pahlawan karena telah membongkar kedok dari bisnis perdagangan manusia itu. Lalu beberapa bulan kemudian, kapal yang mengangkut kepiting raja investasi Dong Chul dan temannya pun sudah mendarat di Korea. Ternyata investasi kepiting raja itu benar-benar ada. Berkat investasi itu pun ekonomi Dong Chul kini benar-benar sudah sangat membaik. Bahkan kini Dong Chul memiliki sebuah restoran sendiri untuk Jisoo dan dirinya. Begitulah akhir dari film yang diperankan oleh Ma Dong Seok kali ini. Dan film pun tamat.